Okay, good morning, class. Good morning, everyone. How are you today? Good, very nice. Okay, class. Today, before we start our lesson, I want you to check the trash. Maybe ada sampah di sekitar kursi atau bangku kalian. Let's clean up, bersihkan, kemudian buang di tong sampah di pinggir sini. Silakan. Kalau masih ada pembungkus permen atau air minum di belakang, di bawah. Put it on the rubbish. Okay, before we start our lesson, we will pray. Please, the chief of the class, we will pray. Please lead us to pray before we start. Okay, Sir Henry and friends, let's pray together. Pray is over. Okay, thank you. Sit down, please. Okay, so now I will going to check your attendance list. If you are present, please say present. Right? Okay. Adriana Snanfi. She's permission, izin. Yeah, Adriana has a funeral. Yeah, we have a deep condolence. Apa deep condolence? Iya, menyatakan simpati adanya keluarga teman yang berduka. Ya, condolence means turut berduka cita. Okay, Adriana Snanfi is permission. Apleus Abner. Present, sir. Ya, louder please, your voice louder. Aprilia Sabru. Okay. Fanli Hawaii. Yeah, please raise up your hand. Flora Chelsea Olivia. Okay, good. And Ida Salamuk. Okay. Mayor Kehek. Okay. Novianti Ugaje. Raditya Pasambang. Robeka Sagisolo. Absent. She is not present today. Okay. Yuyun Solvi Kolingea. Venita Sinta Makamur. Okay, class. So today we're gonna discuss about descriptive text. But if you are noticed last week lesson, yeah, who still remember in this class what our lesson last week? Kita punya pembelajaran minggu lalu, our previous lesson yang minggu lalu tentang apa? Ya, tentang adjectives ya. Adjectives mean kata-kata sifat. Oke. Kata-kata sifat. There are so many adjectives we know. So adjectives itu dia mendescribe atau menggambarkan tentang shape, color, ya, tentang character, tentang ukuran, measure dan lain sebagainya. Nah, ini masih ada hubungannya kaitan dengan our lesson for today. It's about descriptive text.
Oke. Nantinya tujuan pembelajaran dari teks ini setelah kalian di akhir dari pembelajaran nanti diharapkan kalian siswa mampu untuk masing-masing dari kalian memformulasikan atau membuat bentuk deskriptif teks dari benda, sebuah benda atau seseorang atau tempat. Ya, tempat ini kita akan usahakan sebentar buat dalam tourism object atau objek wisata. Ya, sebentar kalian you are dividing into 3 groups ya, sebentar. But before we start ya our lesson, Pak Guru mau tanya dulu, Sir mau tanya. Kamu pasti masing-masing punya idola toh? Punya seseorang yang kalian sangat adorable, yang kalian sangat suka sekali kalau mungkin di TV kah atau di YouTube kah or whatever, any platform of social media. For boys and girls maybe. Boys ini biasa suka yang suka-suka sepak bola. Who is your favorite football player? Siapa yang mau jawab? Yes, Fanli? I like Messi. He is very good. Okay, Fanli like Messi. Messi according to Fanli is very good. Jadi sebentar mungkin ya kita akan menggambarkan Messi itu dia seperti bagaimana, dia punya karakteristik orangnya seperti apa. Okay, thank you very much Fanli. It's from boys. Now represented for students yang girls. Siapa lagi kira-kira yang perempuan? Yes, Olivia? I like Lisa Blackpink is the best. Nice. Olivia likes Lisa Blackpink, ya K-pop ya. So it is kind of different with sport. Olivia choose the entertainment role model. In this case, Lisa Blackpink. Nah, sebentar kita juga akan we are going to do some analyzing characteristic people. Okay, thank you very much Chelsea Olivia for your argument or your opinion. Thank you. Now, descriptive text yang akan kita pelajari hari ini adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau manusia atau tempat secara terperinci. So we are not going to say, oh saya kenal dia, saya nonton orang itu, dia seperti apa? Kita tidak tahu menggambarkan. Or when you visit some place, waktu kamu ada sementara mengunjungi tempat atau sebuah tourism object yang baru, kamu ke sana, kamu senang-senang, you enjoy the view, but you cannot describe detail the place itself when you go back home. Waktu pulang, tempat di sana bagian kami we swimming and we doing some good activities, interesting activities, but we don't know how to describe the view seperti apa. The surroundings, the environment seperti apa, kita tidak tahu. Jadi lewat pembelajaran ini siswa akan diharapkan bisa memahami struktur tes deskriptif, menggambarkan tempat. Ada juga yang tadi menggambarkan orang, people, ya. Orangnya seperti apa? Oh, and so on and so on. Okay, nah ini. Tujuan dari deskriptif teks yaitu untuk menggambarkan seseorang, benda, atau tempat secara spesifik kepada pembaca dalam ruang lingkup yang terperinci. Jadi harus yang jelas, harus yang detail, tidak boleh abu-abu atau tidak jelas. Descriptive text usually tells about, nah biasanya teks-teks ini berdeskripsikan Indonesia. There's no Indonesia. Oke, biasanya tes deskripsi ini berisikan orang, people around us yang kita kenal, ya. And then things around us, benda-benda yang ada di sekitar kita. And then tourism object, places, city, and country. Ya, nah jadi sebentar 3 ini yang akan kita buat dalam kita punya pembelajaran di hari ini. Oke, sebelum kita mulai, ya, kita akan menyanyi satu lagu kebangsaan,
lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Satu orang di depan pimpin untuk dirigen. Siapa yang biasa lalu oke. Dari Sabang sampai Merauke kita akan menyanyikan itu. Silakan please. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Semua everybody stand up. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Okay, thank you very much. Sit down, please. Okay, so do we have a question so far mengenai penjelasan tentang descriptive text sebelum Pak Guru bagi dalam kelompok and explaining to you? Excuse me, sir. Yes, please. Can we start now? Okay, we can start now, but I will divide it into 3 groups. Pertama, groups yang akan mengidentify people, menggambarkan descripting tentang orang. Dalam hal ini football player, ya. Siapa yang suka football player? Oke. Jadi yang suka football player sebentar duduk satu kelompok dengan Raditya ya. Oke, di sebelah mana kelompok kalian? Oke, duduk secara kelompok per kelompok, silakan duduk. Yang satu kelompok dengan Raditya, kemudian yang kelompok untuk place tourism object. Yang tourism object, objek pariwisata. Oke, duduk sama-sama berarti dengan Mayor sebentar yang suka untuk memilih tourism object. Oke, siapa yang suka menggambarkan benda? Oke, berarti sebentar duduk di sini sama-sama dengan ketua kelompok kalian yang suka menggambarkan benda. Oke, now silakan please duduk sesuai per kelompok. Yang suka dengan menggambarkan orang duduk dengan Raditya. Yang suka menggambarkan place, tempat, duduk sama-sama dengan Mayor, dan yang menggambarkan orang dengan Rosita. Oke. Jadi Pak Guru akan bagikan ini materi tentang how to identify, ya, untuk tentang orang-orang. Kalian tadi sini tentang orang ya, people ya. Sorry, kalian tentang tourism object. Oke, ini tentang tourism object. Yang di sini tadi tentang mengidentify people, ya. Kemudian kalian di sini yang mengidentify things atau benda. Ya. Oke. Now, before we start, Pak Guru harus jelaskan dulu how to identify ya, the description text. Jadi dalam hal ini kalian akan menggambarkan, karena minggu lalu kita sudah pelajari tentang adjectives atau kata sifat. Jadi kalian akan menggambarkan seseorang itu dengan ciri-ciri fisiknya, ya, physically character. Ya, misalkan orang ini dia tinggi atau dia pendek atau dia mungkin punya kumis, punya cambang atau rambutnya panjang atau rambut pendek. Sebentar akan kalian gambarkan. Football player, apakah pemain ini dia tinggi atau rendah atau dia
cirinya seperti apa kalian akan gambarkan. Kemudian untuk tentang tempat, ya, tempat di situ kalian akan gambarkan situasi, the situation, kondisi di sekitar lokasi tempat tourism object tersebut. Apakah dia ramai atau apakah sekelilingnya banyak pohon-pohon? Nanti sebentar kalian akan gambarkan di situ, ya. Jadi tentang dia punya surroundings of the place harus tergambar di dalam kerja kelompok kalian. Jadi kalian menggambarkan, mengidentify, oh di tourism object yang kita pilih ini tempatnya seperti ini. Kebanyakan harus kalian pakai di situ adalah kata-kata sifat. Contoh, kalau dia indah, kita pakai kata beautiful, ya toh. Kalau dia misalkan ramai, kita pakai kata crowded, ramai. Atau kalau misalkan yang kelompok di sini, kalian kan sebentar akan ada dalam penggambaran tentang deskriptif teks tentang benda, ya toh. Nah, kalian akan menggambarkan benda itu bentuknya seperti apa, tingkat teksturnya seperti apa, terdiri dari beberapa komponen atau beberapa bagian benda tersebut kalian akan gambarkan. Dalam hal ini terserah kalian mau pilih benda apa sebentar, ya. Silakan kelompok bekerja. Ya, kelompok silakan bekerja. I will give you maybe 15 minutes. 15 minutes it's okay, fine. 15 minutes, 10 minutes cukup ya. 10 minutes only. Kalian akan, you are going to working 10 minutes, and after that each group will presentate in the front of the class. Setiap kelompok akan mempresentasikan di kelas. Oke. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya during the making of your assignment, boleh, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Semua anggota kelompok berperan aktif ya. Semua berperan aktif memberikan masukan. Ya, kalau ada yang mau lihat, ini contoh describing people, mendeskripsikan orang. Dalam hal ini Pak Guru kasih contoh tentang Bill Gates, ya, seorang tokoh Bill Gates dipresentasikan. Jadi cara membuat deskriptif teks tentang orang tersebut. Apa-apa yang perlu digambarkan untuk mendescribe people atau orang tersebut. Ada kesulitan? Aman ya? Oke. Kelompok ini aman ya? Oke, good. Silakan lanjutkan.
Okay, finish. Group place, finish. Group people, finish. Group thing, finish. Okay, very nice. Now, before we continue our presentation, before we start our presentation, I would like to give you a little ice breaking, right? Okay. So the ice breaking, because we are describing people dalam hal ini, maka Pak Guru akan coba ice breakingnya ada kaitannya atau ada hubungannya dengan orang, ya, karena kita menggambarkan orang, ada contoh menggambarkan describing people untuk descriptive text. Jadi Pak Guru ambil menggambar ice breaking orang dalam hal ini pemain bola, ya. Lionel Messi atau Messi dia apa? Kaki apa? Kiri itu kidal. Jadi waktu Pak Guru bilang Messi, semua angkat tangan kiri bilang gol, ya. Waktu Pak Guru bilang Messi, angkat tangan kiri semua bilang gol. Waktu Sir bilang nama berikut Ronaldo, karena Ronaldo ini kaki kanan, Pak Guru bilang Ronaldo, semua angkat tangan bilang yes. Ya, semua angkat tangan bilang yes. Kalau tangan kanan Ronaldo bilang yes. Kalau kiper, Pak Guru bilang nanti sebentar Pak Guru akan sebutkan satu nama, Buffon. Semua tepuk tangan 2 kali. Jadi tepuk tangan 2 kali menggambarkan seperti tangkap bola, karena Buffon tugasnya adalah goalkeeper, goalie. He's a goalie. Okay. Remember, Messi left hand kemudian bilang goal. Ronaldo right hand tangan kanan kemudian bilang yes. Buffon clap twice. Buffon tepuk tangan 2 kali. Eksperimen ya, kita coba 1 kali tes. Messi goal. Ronaldo yes. Buffon. Ya, Buffon diam saja, tidak ini ya. Oke, nanti lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Oke. Tes ya. Kalau Pak Guru ada bilang nama sepak bola lain, berarti kamu tidak ikuti karena cuma 3 ini saja yang ini. Ronaldo. Yes. Okay, remember. Buffon. Ronaldo. Yes. Messi. Go. Lampard. Tidak ada. Okay, thank you very much. Okay, that's our ice breaking. Now, about descriptive text, dalam hal ini kita akan menggambarkan 3 hal. Yang pertama adalah people, grup yang people, silahkan. Ya, please stand in the front of the class.
Group young people berdiri sini, and then you read aloud, baca dengan suara yang kedengaran hasil dari presentasi kalian. Kalian menggambarkan apa? Kalian orang ya? Oke, kalian pas menggambarkan Lionel Messi. Oke, dari grup people mereka akan menggambarkan Lionel Messi atau pemain bola yang bernama Lionel Messi. Mereka akan gambarkan. Oke, now let's listen to them. Take attention to them, please. Thank you for the chance given to us. Okay, louder, please. Describing people. Yes. Lionel Messi. Messi is small footballer but have a great super skill in football. He is lefty. He has mustache and beard. His hair is short and his face is Latino because he is from Argentina. Okay, thank you very much. Please clap your hand. Okay, before you go back. Oke, tadi kan kita bilang bahwa ada relation, ada kaitan antara yang kita gambarkan dan adjectives, kata-kata sifat. Nah, di sini mereka kata sifat yang kalian pakai apa? Sebutkan salah satu. Apa? Iya, small ya. Small artinya small. Iya, kecil, iya toh? Kecil. Jadi Lionel Messi dia badannya kalau untuk ukuran pesepak bola, ukuran badannya Lionel Messi kecil. Okay, he's a small guy, but he's very good, right? Okay, thank you very much. Sit down. Okay, give a applause to the group. Thank you. Sudah memberikan describing about people. Thank you very much. Next, we move to place. Who is place? Okay, Mayor group, please stand up in front of the class and present your result about describing place. Okay. Okay. Thank you for the chance given to us. We'll ask group two. We'll present describing place and it is summer before as flowers along the side of the Melbourne city. Many people swim there because it it is very beautiful and their water is so good. It got earth so has feel for relaxing. Okay, relaxing. Okay, from group place ya. Nah, sama juga seperti mereka tadi. Jadi harus ada penggambaran tempat itu seperti apa, harus ada kata-kata sifat di dalamnya. Nah, di sini kata-kata sifat yang ada di grup kalian kira-kira apa? Yang kata sifat yang kalian pakai? Beautiful. Iya, beautiful. Beautiful artinya cantik, indah ya. So Sembra is very beautiful. Ya, saya juga sempat dengar tadi ada kata cold di dalamnya. Jadi airnya dingin. Ya, nah cold juga dia termasuk dalam kata sifat. Jadi mereka ambil malah dua kata sifat yang ada dalam penggambaran mereka. Oke, thank you very much. Sit down please. Give them applause. Okay, very good. Now for the last group of the presentation, please, about thing, benda ya, tentang benda. Silahkan. Okay, face up into your friends. Yang lain semua, meskipun sudah selesai presentasi, tetapi tetap memperhatikan ke mereka ya. Okay, start, please. Thank you for the chance given to us. Our group is describing thing and it is laptop. Okay. Laptop is
is a tool forward in digitalization. It has keyboard and screen and smart times. It is so trim and hard. The weight is about 1 kilogram and it has very color options. Options. Yeah. Okay, option. Okay, very good. The same as the other group, you choose laptop. So please choose one of the word here, ya, yang according to you masuk dalam kata sifat, Hard. ya. Hard. Hard mean keras, ya. Hard mean keras. Sebenarnya ada beberapa bagian juga tadi adjectives yang ada di dalam mereka punya bagian ini. Tadi seperti ada colors, ya, colors juga warna termasuk di dalam. Kemudian ada berat, ya. Jadi beratnya benda itu termasuk juga dalam penggambaran benda tersebut. Dia apakah ringan, apakah dia berat, dia warna apa, dia terdiri dari beberapa komponen. Tadi sudah disebutkan di sini. Oh, laptop itu dia terdiri consist of keyboard and screen, ya toh. Okay. So, okay, thank you very much for the time. Please sit down. Now, class, let us make the conclusion, ya. But before we had a conclusion, saya mau tanya dulu. Ada kesulitan tadi waktu pada saat kalian mengerjakan tugas ini? Ada kesulitan? No. Kah? No? No. Oke. Saya yakin kalian sudah bisa, ya. Tadi dalam tugas kalian sudah menggambarkan, you are describing people, you have described about place. Kalian sudah menggambarkan, mendeskripsikan tentang tempat. You even can describe about thing, tentang benda. Jadi laptop itu seperti apa, kalian sudah bisa describekan. Saya punya harapan bahwa bukan hanya setelah kerja berkelompok saja ini selesai, tapi masing-masing dari kalian bahkan bisa membuat atau mengkonstruksikan tujuan pembelajaran kita di awal tadi, bahwa kalian bisa mengkonstruk kalimat-kalimat menjadi sebuah bentuk teks deskripsi yang menggambarkan tentang orang, kemudian tempat, dan juga benda. Jadi seperti apa segala sesuatu itu misalkan, ya. Karena ada banyak, misalkan, ada banyak kejadian orang hilang, people lost, kemudian waktu ditanya, dia orang yang hilang ini dia seperti apa? Kemudian dia tidak tahu gambarkan, pokoknya laki-laki. Ya, laki-laki seperti apa? Dia pakai baju apa? Apakah dia sudah tua atau dia masih parubaya atau dia masih pemuda? Akhirnya orang tersebut tidak bisa didapat karena tidak tahu ciri-ciri fisiknya. Nah, itulah salah satu kegunaan kita bisa tahu menggambarkan orang itu secara detail. Ya. Ataupun misalkan tempat. Okay, you can go to maybe abroad, ke luar negeri misalkan, ya. Kemudian kalian dibuat untuk disuruh untuk membuat tesis atau tulisan teks tentang, for example, let us say Eiffel Tower, menara Eiffel. Nah, kalian bisa pergi ke sana, tapi waktu pada saat mau kembali untuk mau deskripsikan itu menara Eiffel seperti apa, mau buat dalam bentuk tertulis, tidak tahu. Cuma bilang, oh dia pokoknya ada di Prancis, dia tinggi, dia indah. Nah, seperti apa? Harus digambarkan dalam bentuk teks tulisan. Atau juga misalkan yang benda juga sama seperti itu. For example, it is very simple. Contoh, benda ini kita bisa deskripsikan dia dalam bentuk tertulis seperti apa. Minivan, kipas angin kecil. Ya, dia warna color yellow and white. He has a little circle and the fan is automated without cable. Dia tanpa kabel. Jadi kita bisa deskripsikan benda itu bahwa oh, dia kecil, tidak pakai kabel, warnanya kuning dan putih. Kemudian ada even has a Tweety doll in the front of it. Ya, ada bahkan boneka Tweety di sini. Oke.
eh, itu pembelajaran tentang descriptive text untuk menggambarkan orang, tempat, dan juga benda. Nah sekarang, coba siapa yang bisa berikan kesimpulan, ya, yang bisa berikan kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari hari ini tentang about descriptive text. Siapa yang mau kasih ini tentang kesimpulan, conclusion? Kesimpulan? Yes? Bisa dibaca, suara kuat kedengaran. Kesimpulan tentang deskripsi teks berisi penggambaran secara terperinci tentang suatu tempat, benda, atau seseorang. Okay, thank you very much, very good. Jadi, sit down, thank you. Jadi, teman kita tadi menjelaskan bahwa kesimpulannya, bahwa descriptive text itu menjelaskan seseorang atau tempat atau benda secara terperinci. Jadi harus jelas, ya, tidak kabur. Jadi harus jelas. Okay, thank you for the answer. Itu kesimpulan salah satu one of our conclusion. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan dari teman kalian. Okay, Novianti Ugaje, please sit down, stand up. Tentang ukuran banyak bentuk dan karakter tertentu. Ya, ini yang harus masuk di dalam, sit down please, yang harus masuk di dalam descriptive text. Jadi dia harus menggambarkan tentang kata-kata sifat, ciri-ciri fisik, ya toh, tentang ukuran, tentang warna dan lain sebagainya. Ya, itu harus masuk di dalam penggambaran descriptive text. Ya, biasanya orang juga seperti itu. Oh, orang itu dia misalkan rambutnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, warna bajunya yang dia pakai seperti apa, bentuk wajahnya seperti apa, oval kah, or circle, bulat, dan lain sebagainya. Ya, apakah dia kurus, apakah dia langsing atau dia plus size? Iya, kita bisa menggambarkan anybody, ya, siapapun. Okay, I think that's all for today. We have give a conclusion. Now, before we close our lesson, Pak Guru mau kasih tugas ke kalian. Masing-masing dari kalian akan buat tugas untuk dikerjakan, yaitu form untuk tes ini. Sebentar ini akan dibuat masing-masing dari kalian, kerjakan di rumah. Tentang descriptive text, hal-hal yang harus diisi. Hal-hal yang harus diisi dalam menggambarkan seseorang. Jadi apa-apa saja orang tersebut kalian berikan gambaran secara detail. Yes? Any question? Oke. Semua sudah dapat? Sudah. Okay, so at the end of this class, I would say thank you very much for being present. Di hari ini kita sudah diskusi ya, kita sudah mendiscussion about descriptive text. Kalian sudah membuat construct about descriptive text about people, about place, and about thing. Ya, jadi ini pembelajaran kita di hari ini. Kesimpulan juga tadi kita sudah buat secara bersama-sama kelas. Thank you very much for being present, and we will see again next week, ya, with different topic, our different topic. Please, one of you pimpin, lead us pray in bahasa Indonesia. Please, siapa yang mau pimpin berdoa penutup dalam bahasa Indonesia? Satu orang. Satu orang, silakan siapa? Using Indonesia, using bahasa, it's okay.
bersyukur mengakhiri kita telah mengadakan pembelajaran di hari ini. Sekaligus juga kita akan berdoa. Yuk akan ada dalam doa before we start to eat our MBG, ya, because your MBG is already revealed. Okay. Teman-teman serta guru yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita pulang, marilah kita bersatu dalam doa. Doa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kami untuk setiamu dan menjaga melindungi kami dari awal pembelajaran hingga hari ini. Ya Tuhan, dan yang Engkau tuntun jalan hidup kami mau pulang, dan yang Engkau berkati kami. Tuhan, sebentar kami akan makan MBG, dan yang Engkau berkati makanan ini, karena kami dapat ambil dan makan hari doa kami, hanya sedang kami. Haleluya. Amin. Okay, thank you very much for the pray. Okay, class. Thank you for your present for today. Please, some of you setelah ini bisa dicek kembali, bisa dikembalikan kembali kursi ke tempat semula. Apabila masih ada sampah dan juga hal-hal lain kita harus bersihkan, karena ini kita punya kelas harus selalu clean, harus selalu bersih, ya. Oke, silakan diatur kembali tempat duduknya seperti semula. Okay, sit down please. Sit down. Sit down. Okay. You go up. Okay. Sit down, please. Greeting. Thank you, sir. You're very welcome. Thank you. Goodbye. Bye. Bye.